نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Ibu Ahlul Bait keluarga, yaitu Abang kami Haji Putri SPDI beserta Anda Haji Syaminah SPDI dan seluruh keluarga besarnya yang saya sayangi, seluruh ibu-ibu, ketua-ketua majelis taklim yang kumpul pada siang hari ini, para ummahat, para akhwat sekalian, para hadirat, pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan semuanya dilindungi Allah, diampuni Allah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda Haji Siti Aminah yang sudah mengundang saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa bersilaturahmi menyambut ukhuwah Islamiyah dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan warga Lombok Sumatera dan sekitarnya. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Sehat itu nikmat atau bukan, Bu? Nikmat. Sudah bersyukur dengan nikmat sehat. Sehat itu nikmat. Bisa datang ke pengajian jauh lebih nikmat. Dapat ampunan Allah pulang pengajian lagi di atas nikmat. Kayaknya sore hari ini kita diberi nikmat oleh Allah. Maka jangan hanya lisan kita yang basah dengan alhamdulillah, tapi hati kita juga semakin banyak mendapatkan nikmat, harusnya semakin dekat dengan Allah. Maka ibu-ibu, ada satu doa yang Nabi tidak pernah meninggalkan doa ini setiap harinya. Bahkan Mu'adz bin Jabal bersaksi, Nabi memerintahkan dengan wasiatnya kepada para sahabat, jika ingin dicintai Allah, untuk tidak meninggalkan doa ini. Saya yakin ibu-ibu hafal doanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, a'inni, tolonglah aku. Dalam hal apa? Ala dzikrika, dalam hal bisa mengingatmu, wahai Allah. Bu, kira-kira Nabi Muhammad itu bisa lupa sama Allah atau tidak? Ini bukan pengumuman ya, Bu, ini pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti butuh jawaban, betul? Saya tanya sekali lagi, kira-kira Nabi Muhammad itu pernah nggak lupa dengan Allah? Tidak. Yang yakin jawabnya, pernah lupa atau tidak? Tidak. Tapi kenapa Nabi Muhammad minta tolong ke Allah? Ini ala dzikrika, tolong aku ya Allah untuk mengingatmu. Sebenarnya Nabi bukan untuk beliau, tapi mengingatkan untuk kita umatnya. Nabi itu, Bu, matanya terpejam tapi hatinya hidup. Matanya nutup tapi hatinya hidup. Lain dengan kita, mata terbuka tapi disuruh kepada Allah. Apalagi goreng betulan, betulan, Bu. Kenapa Nabi mengajarkan kepada kita untuk banyak berzikir? Karena kebutuhan kita dengan zikir itu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ibu makan dan minum itu kalau lagi sehat, ibu sehat, betul nggak? Betul. Kalau nanti ibu sakaratul maut, di sini berselang sudah nafas, impuls di gunting, di sini siko, di barat siko, di dada siko, komputer berbunyi-bunyi dari ICU, datang anak membisikkan,
Mak, anak kamu kan dia baris, mas selera loh. Sudah yang meninggal itu mas selera, kamu tiga baris. Datang anak keduanya, hendak makan pacar, kamu masih mau. Tapi kalau anak datang mengatakan mau aku zikirkan, dan mau, ternyata kebutuhan zikir jauh lebih besar daripada makan dan minum. Bahkan ingin menghadap Allah saja di saat detik-detik terakhir tidak ada yang kita butuhkan kecuali orang menzikirkan kita untuk menolong lisan kita agar dilembutkan qaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu sebabnya Nabi ingatkan, ya Allah, hidupkan aku dengan pertolonganmu agar lisanku basah menyebut namamu. Di dunia latihan, lagi sehat latihan, nanti kalau mati di dalam praktek. Begitu ya Bu? Ibu baca nggak dalam sehari? Setiap waktu asal saya mau zikir baca itu. Nabi saja membacanya, apalagi model ini. Kenapa? Karena orang tidak bisa berzikir kalau tidak ditolong Allah. Lisan tidak akan pernah mengatakan Allah kalau tidak ditolong Allah. Jadi kalau ibu sehari ini ada mengatakan Allah 50 kali atau 100 kali atau 1000 kali, lisan ibu sudah ditolong Allah. Tapi kalau seharian tidak ada menyebut Allah dan ada ingat dengan Allah, ini jadi orang sedang dilantarkan oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bisa berzikir bukan karena kita soleh, ibu. Bukan ya Bu, tapi semata-mata itu pertolongan dari Allah. Dua, Nabi meminta yang kedua, ala syukrika, tolong aku untuk bersyukur kepadamu. Kenapa ibu-ibu? Orang banyak mengatakan sabar itu berat, tidak. Kalau saya mengatakan sabar itu ringan, yang bersyukur. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali umatku yang bisa bersyukur. Sedikit. Mudah-mudahan di antara yang sedikit itu ada di kita. Amin ya Rabbal. Kenapa Bu? Karena bersabar itu punya temporary, punya tempo waktu. Orang kematian suami sabar, paling-paling sebulan, habis itu keturunan bulan. Betul Bu? Sebulan lah ada senyum lagi. Oh Kak, lesunya Kak laki nanti. Sebulan baru. Habis sebulan tuh bisa ngakak sudah. Tapi saya tanya, saat suami meninggal, badan itu sehat tak? Sehat, jantung sehat, ginjal sehat, betul? Punya makanan enggak? Punya. Mana orang yang beras segala macam, betul? Artinya di balik kita bersabar, tetap wajib bersyukur. Seberat apapun musibah yang Allah berikan, nikmat tidak pernah Allah hentikan, betul? Makanya berat bersyukur itu daripada bersabar. Maka Allah sampaikan hanya sedikit yang bisa bersyukur. Mudah-mudahan di antara sedikit itu ada nama-nama kita tertulis sebagai min ibadiyas syakur. Amin Allahumma. Yang ketiga kami meminta kepada Allah, ini ala husnya ibadati. Tolonglah aku ya Allah atas kebagusan ibadah. Orang banyak yang bisa ibadah tapi belum tentu bagus ibadahnya, belum tentu. Ada yang sembahyang rajin, tapi sayangnya tidak tumanina. Ada yang tumaninahnya bagus, sembahyangnya, tapi sayang pikirannya melayang-layang. Ada yang rajin sembahyang, tapi sayang kadang kurang adab dalam sholatnya. Ada yang rajin baca Quran, tapi sayang juga banyak kurang akhlaknya dalam Qurannya. Yang begitu berarti belum husnul ibadah. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan husnul ibadah yang diterima dengan perwujudan akhlak yang semakin mulia. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di luar dengan suara saya Bu, dengar Ibu,
Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni la a'rifu hajaran." Sesungguhnya aku tidak pernah lupa dengan sebongkah batu. Sahabat bertanya, kenapa kau tidak lupa dengan batu? Di mana batunya? Di Mekah. Dengan sebongkah batu di Mekah. Nabi bercerita, aku tidak pernah lupa dengan sebongkah batu di Mekah. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Bu? Karena yusallimu alayya. Karena batu itu waktu aku masih tinggal di Mekah, setiap aku lewat dia pasti bersalawat kepadaku. Bu, batu behaba tehkutu batu. Ternyata batu bisa bersalawat. Waktu Nabi di Mekah, asal Nabi lewat depan batu itu, batu itu mengucapkan salawat. Hijrah Nabi ke Madinah, Nabi mengatakan, aku nggak pernah lupa sama sebongkah batu di Mekah yang selalu bersalawat kepadaku. Kata para ulama hadis, jika sebongkah batu pernah bersalawat kepada Nabi, tidak dilupakan Nabi sampai beliau meninggal, apalagi umatnya yang hatinya tidak sekeras batu bersalawat kepada Nabi, tentulah Nabi tak mungkin lupa. Tapi ada dari ibu-ibu orang yang hatinya, umat Nabi Muhammad yang hatinya sekeras batu? Ada tidak? Sekali lagi ini pertanyaan, bukan pengumuman. Ada nggak umat Nabi Muhammad ini yang hatinya lebih keras dari batu? Ada nggak Bu? Ada Bu. Ada. Ibu kalau mau tahu siapa orangnya, buka ulang nanti Quran Al-Baqarah 74. Allah cerita ada hati umat Nabi Muhammad yang sekeras batu. Ada hati manusia yang sekeras batu. Ini punya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Kemudian hatimu mengeras seperti batu, aw ashaddu qaswah, bahkan ada hatinya yang lebih keras lagi. Ada Bu, orang yang Allah sebut hatinya sekeras batu, bahkan jauh lebih keras dari batu. Dengarkan pujian Allah tentang batu. Apa kata Allah? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang bisa ngasih manfaat ketika dia mengalirkan air yang banyak sepanjang sungai, maka air dari batu itu bisa dimanfaatkan orang banyak. Ternyata ada batu yang punya manfaat. Orang jauh bisa ngambil, orang dekat bisa ngambil. Keren batu. Allah memuji itu. Oh, ada juga batu yang gak bisa ngasih manfaat ke orang jauh. Apa kata Allah? Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Ada batu yang hanya mengalirkan mata air di permukaannya, tapi gak banyak, cuma keluar mata air. Siapa yang datang kepadanya bisa mengambil manfaatnya. Ada batu kalau orang datang, dia bisa kasih manfaat kepada orang. Ada batu ini. Oh, ada batu, kok orang jauh nggak bisa kasih manfaat, kok orang dekat nggak bisa. Tapi apa kata Allah? Wa inna minha lama yakhbiru min khasyatillah, min khasyatillah, min khasyatillah. Ada batu yang jatuh dari ketinggian, dia menggelinding ke bawah, min khasyatillah, karena batu itu takut dengan Allah. Malu gak sama batu? Malu gak sama batu? Ada batu kata Allah di tempat ketinggian menggelinding ke bawah, min khasyatillah. Batu yang tak punya hati, batu yang tak punya perasaan, tapi dia pernah takut dengan Allah. Saking takutnya menggelinding ke bawah. Apa pelajarannya? Jika ada di antara kita orang jauh tidak bisa merasakan manfaat kita, orang dekat yang datang kepada kita pun tidak ada
Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan rajin baca salawat, dengan rajin berzikir, Allah melembutkan hati kita, insya Allah. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana Syiarul Baik yang mengundang saya pada siang hari ini. Judul kajian kita karena momentumnya Maulid, yaitu tentang meneladani akhlak sahabat Nabi. Apa judulnya, Bu? Yang semangat ibu-ibu. Sudah makan siang belum? Saya belum, Bu. Saya yang belum semangat. Tadi saya ceramah di kantor Guri. Makan cuma dikit, buru-buru pulang katanya dia ke sini. Sampai rumah 2:30. Mandi, kerja seminggu kali mandi, ganti baju, langsung ke sini. Habisnya ada makanan enggak? Bercanda ibu. Bu, apa judulnya? Meneladani akhlak sahabat. Kenapa saya ceramah selalu berjudul minimal itu yang ibu pulang? Nanti suaminya ini tadi habis ceramahnya cemitulah katanya. Tapi capek-capek ceramah cemitulah. Padahal dari ceramah ibu-ibu macam gitulah. Mana ada itu? Enak jadi dapat cemitulah. Maka minimal nanti dibilang, oh meneladani akhlak sahabat. Apa intinya entahlah. Minimal. Siapa yang memerintahkan kepada kita untuk meneladani akhlak sahabat? Allah. Kenapa harus sahabat? Karena sahabatlah yang menjadi saksi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Maka yang paling dekat ditiru akhlak sahabat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar fiha abada wa dzalika fawzul 'adzim. As-sabiqunal awwalun, dari golongan muhajirin dan golongan ansar, dan orang-orang di belakang mereka tabi'in, tabi'wal tabi'in, terus sampai akhir zaman, alladzina tabauhum bi ihsan, yang bisa ikut dengan akhlak mereka. Mereka siapa? Mereka sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepadanya karena mereka sudah ridho kepada Allah. Apa balasannya? Jannatin tajri tahtihal anhar. Ada surga yang di bawahnya mengalir sungai. Mau, Bu? Mau. Yang mau cuma 10 orang kayaknya. Mau ibu-ibu? Mau. Ibu pernah terpikir nggak? Kenapa ya? Kalau Allah cerita surga, pasti cerita sungai di bawahnya. Kenapa, Bu? Bahkan ada sungai khusus namanya Kausar. Kenapa ya Allah kalau kisah surga itu kisah sungai? Saya dapat jawabannya, Bu. Kemarin, beberapa tahun yang lalu, anak saya pernah mengalami speech delay, keterlambatan bicara. Sekarang alhamdulillah sudah selesai, sudah bisa bicara. Umur 2 tahun dia tidak ngomong sama sekali. Datanglah saya ke Jambi, ke psikolog, dokter ke psikolog. Saya heran, setiap saya masuk ke ruangan dokter itu, pasti ruangan dokter itu ada TV besar, gambar laut atau gambar air, dan bunyi debur ombak. Nanya kata dengan dokter, dok, kenapa kalau ruangan dokter psikolog anak nih atau psikolog dewasa itu selalu bunyi suara air, gemericik, suara ombak? Apa dokter itu bilang? Dari semua suara musik di bumi ini yang paling menenangkan suara air. Orang kalau stres, Bu, kata dokter, banyak gangguan jiwanya,
sering mendengarkan suara debur ombak, suara air, itu membantu tenang. Oh pantas kalau di surga itu ada air, simbol menenangkan. Betul kok? Jadi ibu-ibu dan semangat lagi kalau galau, gelisah, merana, pening kepala, banyak pikiran, datanglah ke BDC sana dulu. Tapi saya sarankan hanya dipikir lalu aja yuk. Jangan ke tengah. Karena kalau ibu ke tengah ke laut, bukan cuma masalah yang tinggal ibu pun hilang. Jadi kata Allah, siapa yang ingin masuk surga dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, cara terbaiknya adalah ikut akhlak 3 golongan sahabat, as-sabiqul awwalun, muhajirin dan ansar. Masya Allah. Ibu, apa kata Imam Hajar As-Saqalani dalam makalahnya? Siapa yang mengaku mencintai Allah dan Nabi-Nya, ada 4 standar pokok akhlak yang mesti dia miliki. Kalau 4 ini tidak ada, maka cintaku dan cintamu dusta. Siapa orang yang mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasul, tapi tidak memiliki 4 pokok ini, cintanya termasuk cintaku dan cintamu dusta. Apa yang pertama? Ma'rifatu ma yuhibbullahu wa rasuluh. Sepanjang hidup dia akan mencari tahu apa yang Allah sukai, apa yang Nabi sukai. Jadi kalau ibu ngaku cinta tapi tidak pernah peduli dengan apa yang Allah cintai, tidak pernah peduli dengan apa yang Nabi cintai, dan tidak pernah melaksanakan cinta Nabi, cinta Allah, perilaku itu dalam kehidupan, cintanya dusta meskipun pergi maulidan setiap tahun. Jelas ibu? Jelas bu? Salah satunya saja. Apa gerakan dari mulai bangun tidur sampai akan tidur yang paling Allah cintai? Gerakan apa dalam hidup ini, dari mulai bangun tidur sampai itu lagi yang Allah cintai? Gerakannya adalah sujud. Apa bu? Sujud. Maka seorang pembantu Rasulullah tiap hari membawakan sendal Nabi, tiap hari mengangkutkan air wudhu Nabi, sampai Nabi sayang padanya. Suatu hari Nabi berkata, maukah engkau aku beri 1 permintaan? Silahkan minta 1 saja. Yang pasti kalau kau minta, aku akan berdoa, maka Allah pasti mengabulkan. Ibu kalau misal Nabi ada sekarang, Nabi bilang ibu-ibu dan Sumatera silahkan buat 1 permintaan yang pasti akan dikabulkan. Kira-kira minta apa? Pikirkan. Pikirkan bu. Minta apa kira-kira? Mungkin ada yang minta kosong, mobil. Celing, langsung mobil datang. Nabi yang berdoa, Jibril yang datang. Bisa nggak? Bisa. Rumah tingkat 5 atau kalau tingkat 5. Mungkin itu kalau kita. Sahabat ini berkata, Rasul berikan aku waktu 3 hari. Karena ini 1 permintaan yang kayak jin di Samsung ya. Celing. Aku beri 3 permintaan. Ini 1 permintaan bukan dari jin, langsung dari Nabi. Masya Allah. Sahabat ini mikir 3 hari. Minta rumah, kalau aku mati, aku tinggal. Minta bini, kalau aku mati, diambil orang. Betul apa? Minta anak, iya kalau soleh-soleha. Minta apa ya? Kebun, aku mati tinggal. Akhirnya di hari ketiga, dia datang kepada Rasulullah. Rasul, aku punya permintaan. Apa permintaan? Cepat sekali. Aku minta untuk supaya Allah menjadikanmu 1 surga. Itu permintaan besar atau kecil bu? Besar. Sehingga Nabi Muhammad sampai terdiam lama, tertunduk Nabi mikirin. Kenapa? Karena sangat besar. Kalau minta rumah, Nabi tinggal doa, ya Allah rumah datang, mobil kuda unta datang. Ini pengen 1 surga dengan Nabi, berat bu. Tapi
banyak-banyak ngerjakan sujud. Jadi Allah paling cinta dengan orang yang banyak. Makanya ada namanya sujud tilawah, betul nggak? Ada kalau mendapat nikmat namanya sujud Kenapa disuruh sujud? Bahkan di Quran ada ayat, ada surah namanya As-Sajdah, ayat tentang sujud. Karena Allah memang suka dengan hamba yang bersujud. Maka Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi min rabbih as-sujud. Tidak ada jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya kecuali gerakan sujud. Pulang nanti mau sujud, Bu? Mau, Bu? Makanya kalau di Arab itu panjang orang sujudnya. Kenapa? Mereka orang-orang Arab dalam sujud itulah berdoanya. Karena doa yang dipanjatkan dalam sujud tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihembuskan di bumi, direspon oleh langit hingga sampai ke arasy Allah. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Syafi'i tentang orang yang bersujud? Suatu hari Allah pernah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk datang ke Fir'aun. Siapa Fir'aun, Bu? Orang yang berkata, Ana Rabbakumul A'la. Akulah Tuhan yang maha tinggi. Apa kata Allah? Musa, datanglah ke Fir'aun. Berdakwalah dengan Fir'aun. Ajak dia masuk Islam, tapi dengan bahasa lemah lembut. Jangan kasar-kasar ya Musa, lemah lembut. Dengan siapa, Bu? Fir'aun yang bilang ana rabbakumul a'la. Allah bilang lemah lembut kalau ngomong dengan Fir'aun. Sekarang Imam Syafi'i bilang, macam manalah sifat Allah dengan seorang hamba yang sujud mengatakan Subhana rabbiyal, yang tadi bilang ana rabbakumul a'la, mengaku Tuhan, lemah lembut kata Allah. Yang ini merendah di hadapan Allah mengatakan Subhana rabbiyal, tentulah Allah lebih lemah lembut lagi. Makanya ibu-ibu, dalam Quran surah Al-Fatih 29, apa ciri-ciri orang yang besok ketemu Nabi? Tarahum ruk'an sujada. Yang akan kumpul dengan Muhammad adalah mereka yang di dunia benar rukuknya dan banyak sujudnya. Jadi kalau merasa cinta dengan Nabi, perbanyak sujud. Amin ya Rabbal. Tapi yang benar, Bu, yang bibirnya muji Allah, pikirannya ke Allah, hatinya ke Allah. Lain yang sujud, bibirnya ke Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi hatinya kemana? Arahnya belum boleh. Yang kayak itu udah bisa, Bu. Nah, itu satu. Yang kedua, kita mesti tahu apa amalan bangun tidur yang Nabi sukai. Sudah tahu ibu-ibu? Nabi kalau bangun tidur ngapain? Buka mata, pasti lah, Bu. Saya tanya kepada pengajian lain, ibu-ibu apa yang pertama Nabi kerjakan bangun tidur? Buka mata. Pastilah Nabi kalau bangun tidur buka mata. Tapi pas buka mata, kemanakah arah pandangan Rasulullah? Ke istrinya? Tidak. Ke HP? Tidak. Nabi tidak punya HP. Ke jam tangan? Tidak. Nabi tidak punya jam. Kemanakah Nabi memandang? Ke langit-langit atap rumahnya. Jadi ibu-ibu kalau dapat pahala sunnah bangun tidur, buka mata, bismillah. Pandang ke langit-langit atap rumah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan hadis diri Ibnu Abbas, banyak orang yang nanti bangun sudah bukan lagi dalam kamarnya, tapi dalam kuburnya. Maka Rasul mengatakan setiap bangun tidur aku memandang ke atas untuk mengingatkan diriku bahwa aku masih bangun dalam ruanganku. Aku masih hidup, dapat nikmat sekali lagi dari Allah di pagi itu. Maka aku angkat tanganku dengan mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Nyambung doanya, segala puji bagi Allah yang menghidupkanku kembali. Kenapa? Udah mandang langit-langit, oh masih di rumah rupanya. Baru doa dibaca, bukan yang ngomong gue, alhamdulillah, bukan yang begitu. Masya Allah. Maka pelajari betul-betul gaya Rasulullah tuh, agar kita bisa mirip sama Nabi. Ya, jadi nanti malam bangun tidur jangan ketemu suami dulu, pandang langit. Sadari alhamdulillah hidup masih ada, baru baca doa. Habis itu Nabi turun. Apa yang Nabi lakukan? Nabi membaca doa kedua. Apa doa keduanya? Ini yang Nabi sukai. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Yang tidak membacanya setelah tahu ini jadi orang paling rugi. Abdullah bin Abbas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa setiap bangun tidur aku perhatikan engkau selalu membaca doa ini 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Bahkan aku melihat seringkali engkau meneteskan air mata dan tubuh gemetar saat membacanya. Apa kata Rasul? Ya Abdullah bin Abbas, banyak sekali orang-orang yang bangun tidur, bangunnya mereka dalam kemurkaan Allah. Siapa yang bangun tidur membaca surah Ali Imran, maka Allah akan mencintai hamba itu hingga sampai maghrib. Siapa yang memusuhi orang-orang yang membaca bangun tidurnya 10 ayat terakhir, orang itu kata Nabi bermusuhan dengan Allah, karena hamba itu dalam penjagaan Allah seharian penuh. Hati-hati, hati-hati saat musuhi orang. Jangan-jangan orang itu bangun tidur pakai surah Ali Imran, kita benci dia, kita sedang bermusuhan dengan Allah Subhanahu. Maka kalau ingin disayang Allah, nanti malam bangun tidur baca surah apa Bu? Ayat berapa Bu? 190 sampai 200 atau 10 ayat terakhir. 190 sampai 200. Pangkal ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu pangkal ayatnya. Terakhir tutup dengan doa, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu ila akhir. Itu di tengah-tengah itu ada doa yang luar biasa. Yang saya pun kalau baca doa ini, ya Allah sedih hati. Apa doanya? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Doanya tengah-tengah ayat itu. Wahai Tuhan kami, telah kami dengar panggilan Islam dan kami beriman kepadamu, maka ampuni dosa kami, hapus semua kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang takwa. Bagus nggak Bu? Bagus nggak doanya? Nanti doa nyambung. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau pernah berjanji kepada Nabi-Mu dan kepada kami bahwa Engkau tidak akan pernah menghinakan kami di hari kiamat. Apa kata Allah? Allah menyahut, fastajaba lahum, yang berdoa pakai doa ini pasti ku kabulkan. Allahu Akbar. Maka kerugian besar yang bangun tidur tidak baca doa itu. Siap subuh nanti ngamalin? Sanduran 3 orang insyaallah. Halo masih hidup? Siap nanti malam ngamalin? Insyaallah. Siap insyaallah. Surah apa Ibu? Ali Imran. Ayat berapa? 190 sampai 2. Kalau ada yang dapat ilmu nih tidak ngamalin, dosanya tanggung sendiri. Karena setiap mendengar sunnah Rasul, kalau meninggalkan dengan sengaja, tahu sunnah itu penting, maka orang itu pasti berdosa. Tidak cinta betul-betul, berarti cintanya ince-ince.
Itu syarat cinta. 2. Minuman apa yang Nabi minum setiap bangun tidur? Teh? Bukan. Susu? Bukan. Zam-zam? Bukan. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah 100.000. Sudah ada belum yang praktekkan bangun tidur minum ala Nabi? 5, 4, 3, 2, 1. Tembok, alhamdulillah. Memang rezeki masih begini. Apa yang Nabi minum setiap bangun tidur, Bu? Nabi meminum air rendaman kurma. Sekarang heboh di Shopee namanya cuka kurma. Ibu-ibu bisa buat sendiri. Khasiatnya adalah mencegah penyakit dalam, kanker, ginjal, paru-paru, dan masuk diabetes insya Allah. Makanya Nabi kita sehat. Apa minuman sebelum sarapan? Rendaman kurma. Rendam kurma ganjil-ganjil. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh, 12 kebanyakan. Rendam, kapan merendamnya? Mau tidur, Bu. Rendam di gelas, tutup. Dihancur-hancur kurmanya, dia dihancur-hancur, buang bijinya, rendam, tutup panasnya. Bacakan salawat sebelum tutup. Nanti besok pagi minum, bacakan salawat 3 kali, sampaikan ke Allah, ikut sunnah Nabi. Orang itu pasti akan sehat. Jadi kenapa hari ini banyak yang penyakitan? Karena umatnya tidak ikut sunnah Nabi. Paham ibu-ibu? Nah, dapat dah apa yang ibu sukai. Sarapan pagi ala Nabi, bangun tidur pun ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dikenal makrifatu ma yuhibbullahu wa rasuluh. Baru betul-betul sudah cinta dengan Nabi. Kenapa? Ingin meniru sang kekasih hati. 2. Tanda cinta yang kedua, makrifatu ma yuhlilillahu wa rasuluh. Mengenal dan mengetahui apa saja yang dibenci Allah dan dibenci Rasul. Kata Ibnu Hajar As-Saqalani, banyak orang yang bisa mengerjakan apa yang Allah cinta, yang Nabi suka. Tapi sayangnya mereka kadang tidak belajar apa yang Allah benci, apa yang Nabi benci, sehingga ibadah mereka sia-sia. Banyak yang rajin sedekah, Nabi suka orang sedekah, tapi sayang mereka tidak belajar apa yang Nabi benci. Banyak yang suka tahajud, tapi sayang tidak belajar apa yang Allah benci. Mereka haji, umroh, pulang pergi Makkah, tapi sayang tidak tahu perkara apa yang Allah benci, yang bisa menghapuskan semua amal mereka. Apa itu? Riya. Allah paling benci orang beribadah yang dibungkus dengan riya. Apa itu riya? Pamer. 1. Apa itu riya? Pengen dinilai orang lain. 2. Apa itu riya? Minta dipuji orang lain. 3. Apa itu riya? Minta dihargai orang lain. 4. Apa itu riya? Pengen disebut-sebut orang soleh. 5. Setiap dia berbuat kebaikan, maka dia mengharapkan penghargaan manusia. Itulah yang namanya riya. Serajin apapun ibadah, kalau ada riya, musnah. Maka orang salat saja kalau riya Allah benci. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un. Celakalah yang salat, yang lalai dalam salatnya, bukan lalai bacaannya, tapi lalai dalam niatnya, tidak murni karena Allah, tapi ingin dicap perempuan solehah. Kata Allah, gara-gara dia, aku masukkan dia ke neraka wail. Yang sholat saja bisa masuk wail, celaka gara-gara riaknya. Makanya ada orang sembahyang zuhur sengaja dapat lawang, biar orang lalu melihat. Sengaja hingga jendela kamar tetangga sebelah melihat. Jangan, Bu, itu menghancurkan pahala. Ada yang puasa Senin Kemis tapi tidak bisa menjaga rahasia puasanya. Bu, ibadah puasa bukan untuk publikasi.
Kalau bisa, hanya kita dan Allah yang tahu puasa dosa orang lain. Kecuali suami, karena harus minta izin dulu. Tapi kalau orang lain udah perlu tahu. Tapi ada ibu yang pergi pengajian pas makanan, kada makan. Dia ada orang menanggur, bahabar surah, makan aku puasa. Ya, habis pahalanya. Kalau juga orang makan saja, jangan sebut-sebut kita puasa. Makanya ibu-ibu saya sampaikan, tolong kalau ada dia sinang, kawan itu disuruhi, kadang mencapai semangka, kadang mengambil nasi, berdiam jadi dia, jangan ditakuni. Nanti kasihan pahalanya bu. Diamkan hati dalam hati, puasa kalau mau makan. Punya hendak bisa makan surah, betul bu? Ini menakuni pulang, nyata, puasa. Puasa itu untuk ibadah pribadi, privasi, bukan untuk publikasi. Jelas bu? Maka saya pribadi kalau saya puasa, saya lebih baik tidak pergi pengajian. Atau habis pengajian, saya izin pulang. Supaya apa? Jangan ada yang bertanya, puasa ustazah. Jelas bu? Ada lagi yang berhabar 20 tahun dan tak hanya dulu tinggal. Terbongkar, iblis sebut dan dapat hari ini minggu depan. Kalau bukan hari ini, mungkin minggu depan. Kalau bukan minggu depan, mungkin bulan depan. Pokoknya cita-cita iblis hancurkan ibadah kita sebelum kita mati. Maka ada orang 20 tahun tahajud berdiam, sekali pacah. Aku alhamdulillah 20 tahun disuati tahajud. Nah, saya 20 tahun bu. Maka tadi selain kita rajin beramal, kita mesti tahu apa yang merusak amal itu. Di antaranya riya. Jangan minta penghargaan dari orang bu. Capek jadi panitia maulid, jangan minta nilai dari orang. Panas, betul gak bu? Apa ciri-ciri orang riya? Kalau sudah kamu berikan, dia merasa paling baik cuma main. Mana yang lain? Aku taus. Itu ciri-ciri manusia riya. Kalau dia karena Allah, meskipun lelah, dia gak akan ngomong itu lelah karena niatnya karena Allah. Itu ciri-ciri orang yang sudah berpanah. Aku taus, aku hajat. Itu ciri-ciri orang minta penghargaan orang lain. Nah, orang begitu keringatnya hanya mengalirkan dosa, tidak ada menuai pahala, rugi. 3, sudahkah? Masa dua? Tadi nampak dia itu masih 2. 3, ma'rifatu mayyuhibbullah wa rasuluh. Mengenal, mengetahui siapa orang-orang yang Allah cintai. Siapa bu? Nabi, Rasul, para sahabat, para tabi'in, dan tentunya orang-orang soleh di antara kita. Itulah kekasih-kekasih Allah. Kalau Allah mencintai mereka, maka wajib buat kita cinta kepada mereka. Yang keempat adalah ma'rifatu mayyuhibbillah wa rasuluh. Mengenal dan mengetahui siapa saja orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, maka wajib buat kita benci dengan mereka. Siapa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 golongan. 1 golongan maghdub, orang-orang yang Allah murkai. Siapa dia? Yahudi yang memusuhi Islam, Israel yang ngebom Palestina. Wajib ibu benci. Jadi tidak boleh kepada aku suka Israel, jangan. Wajib benci dengan Israel yang merusak Palestina. Ya bu? Kemudian siapa yang dolalah, abdali, orang-orang sesat, kaum Nasrani. Tapi Nasrani ini yang kita jauhi, yang kita benci adalah mereka yang memusuhi Islam. Ada tetangga kita yang tidak pernah mutak-atik agama kita, yang tidak mengganggu ibadah kita, wajib dihormati. Wajib dihormati, tapi bukan diikuti. Jadi saya sampaikan, kalau ada bertanda dengan Nasrani, wajib dihormati selagi dia tidak mengganggu agama kita, tapi bukan ditaati. Paham bu? Apa
Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang yang bersama Muhammad besok di surga adalah mereka satu, tidak pernah bergaya kayak gaya orang kafir, tidak pernah meniru-niru kesukaan orang kafir, tidak pernah budaya mereka mirip orang kafir. Tapi kalau Nabi hidup sekarang, Nabi pasti nangis ya. Kemarin saya pergi maulid kecewa saya. Ibu-ibu dimohon berdiri, semua berdiri, hadrah pun digendang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semestinya menyebut sallallahu alaihi. Sekali apa lagunya? Qatuka mayyasu bin nazari. Langsung duduk aku. Kenapa? Itu bukan salawat. Itu lagu bahasa Arab yang nyanyinya pun besalib orangnya. Itu lagu dangdut Arab, bukan salawat yang bercerita tentang pinggul yang berkelok-kelok, yang bergoyang-goyang, lalu dibacakan qatuka mayyasu bin nazari, di belakang sallallahu alaihi. Kalau Nabi hidup nangisnya lain sholawat kok dibawa maulid. Kalau di pengantinan lantas lah situ, betul tak Bu? Bukan sekali itu, pergi pula saya di pengajian lain kurang lebih. Hadirin dimohon berdiri, hadrah ditabuh sama Bu sallallahu alaihi. Semestinya apa lagunya? Gonili syuwaya syuwaya gonili. Itu pun bukan salawat. Itu kisah tentang seorang yang lagi mabuk cinta dengan orang lain. Ya Allah, di belakang sallallahu alaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketemu aku pulang di TikTok, ibu-ibu pulang maulidan masih depan masjid di TikTok amyong ger. Buat TikTok amyongger. Pernah lihat dia Bu? Apa sih amyongger? Saya cek, ternyata ada satu ustaz yang bisa bahasa Ibrani. Dia mengatakan amyongger itu artinya adalah kisah seorang pelacur yang birahinya sampai di ubun-ubun, ketemu lelaki amyongger, sini yuk berzinah dengan aku. Umat Nabi Muhammad pakai jilbab, pulang maulid amyongger. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka penting buat kita jaga jarak sama orang-orang kafir, betul nggak Bu? Jangan ikut-ikut mereka, jangan ikut gaya-gaya mereka. Kita nggak kurang salawat, dauni ada, khofiri ada, an-nabi ada, ya toibah ada, ngapa lagi kau kamainya? Coba, apa yang kita tidak tahu jangan dikerjakan daripada itu sama. Betul Bu? Jadi mudah-mudahan kita punya 4 karakter nih sebagai pengakuan cinta. Yang pertama apa? Mengetahui apa yang dicintai Allah dan Rasul. 2, mengetahui apa yang dibenci Allah dan Rasul. 3, mengetahui siapa orang-orang yang Allah cinta. 4, mengetahui siapa apa yang perbuatan yang Allah benci. Mudah-mudahan dengan 4 karakter ini betul-betul cinta kita diakui oleh Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah akhlak para sahabat ibu-ibu. Mereka sibuk mengerjakan sunnah, menghindari Allah benci, sibuk menyayangi sesama mereka, dan mereka tidak pernah bergaul dengan orang-orang kafir, apalagi ikut-ikutan gaya-gaya mereka. Yang ingin bersama Nabi, itulah sifat yang mesti kita laksanakan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Siap berdiri Bu? Siap Bu? Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masih mau amyongger? Demikian. Salah kita mohon maaf. Bila taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.